صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا من شريعة وداع وجب الشكر علينا بدعا لله نام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para masyayikh, al-asatidz wal ustadzat, segenap pengurus DKM Al-Baitul Makmur, para pembina, juga keluarga besar dari Shahibul Haul, Ustaz Syahrullah dan juga keluarganya semuanya. Dan kita doakan yang kita haulkan malam ini, almarhumah Ibu Ratena binti Matoi, almarhum Ayahanda Bahrum Syah bin Ahmad, almarhum Haji Kased bin Haji Eton, almarhum Bapak Tabrani bin Bahrum Syah, dan semua orang-orang yang telah wafat di antara kita. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan, Allahumma rzuqhum al-firdaus al-a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ikhwatal iman al-zakirin wa al-zakirat yang dimuliakan oleh Allah, natamata di mata ibina. Kelihatan sih udah pada lelah, betul? Ngantuk, berbangun, kecil dua kalau ya, bunda ayah. Natamata di mata ibina, kita nikmati kelelahan kita. Sebagian kita mungkin dari sejak pagi sudah beraktivitas sampai saat ini, fisik kita lelah, pengennya sih selonjoran, tapi kita nikmati untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen cuma dapat kiriman, ya kayak yang udah meninggal, amalnya udah selesai, tapi insya Allah dengan doa-doa orang yang masih hidup akan sampai doa-doa itu. Tapi buat yang masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan beramal. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mumpung masih pada hidup, ayo beramal, ayo berbuat, ayo beribadah. Mengapa? Karena nanti amalan-amalan kita pasti diketahui oleh Allah, nggak ada yang sia-sia.
amalan-amalan kita diketahui oleh Rasulullah SAW dan orang-orang beriman, dan nanti pada waktunya akan diberitahu kepada kita, ada raportnya. Kalau orang belajar, orang kerja kan ada laporannya. Bagaimana hasil dari kerjanya, bagaimana hasil dari belajarnya, ada raportnya. Maka nanti juga kita dikasih tahu nih amalan-amalan dulu di dunia. Maka mudah-mudahan amalan kita adalah amalan terbaik yang diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita saksikan dan kita dengar anak-anak kita. Ini saya kasih rahasia ya, tapi jangan kasih tahu yang lain. Saya kalau ikut fisik ini seringkali juga mengalami kelelahan. Kemarin saya hari Ahad ditawarin udah masuk rumah sakit, sudah diinfus sama dokter, ini mau nginep dulu apa mau pulang aja. Kondisi saya sudah ngedrop, nafas sudah tersengal-sengal, sesak nafas. Sudah masuk rumah sakit, kemudian apa? Suruh pilih mau rawat inap apa mau pulang. Saya bilang sama istri saya, pulang aja. Insya Allah kita berjuang, kita berdoa kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, kadang saya pergi dari rumah, pulang sudah lewat. Itu tadi, dengar bacaan anak-anak yang seperti itulah yang membuat saya kuat dan semangat. Saya pulang tengah malam, kadang-kadang ada beberapa anak di musola masih ziyadah menambah hafalannya. Kadang ada anak-anak yang murojaah mengulang-ulang hafalannya. Kalau tidak di musola, kadang di lantai atas terdengar suara mereka. Capek itu jadi hilang. Senang, bahagia. Saya dah hafal Quran, mereka hafal Quran. Saya mungkin kalau baca Al-Quran, sholat ayatnya itu lagi. Malaikat juga udah tahu. Ujung-ujungnya kulhu. Tapi anak-anak ini, mereka sudah skor hafalan 5 juz, 10 juz. Ada yang sekali duduk bisa 15 juz. Mereka setorkan itu. Ini bukan anak-anak biasa, anak-anak yang luar biasa. Coba kita ngapal, depan dapet, belakang hilang. Itu ya. Makanya kalau baca Yasin tadi itu komat kamit semua sih. Komat kamit kayaknya udah hafal banget gitu. Tapi kadang-kadang depannya hilang, belakang ketemu. Untung yang sebelah nggak dengerin nyimak gitu ya. Enggak, orang Al-Baqarah mah insya Allah udah di luar kepala semua. Bu, Pak, Ibu tahu nggak, Bapak tahu nggak betapa saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata ketika saya diundang oleh pesantren anak saya di bulan Ramadan. Kami diundang orang tuanya, diperdengarkan setoran terakhir hafalan anak saya. Hilang lelahnya, biaya yang kita keluarkan selama ini. Kalau Allah titipkan ayat-ayat Al-Quran di hati anak-anak kita, apalagi rasanya dunia udah gak ada apa-apa lagi. Itulah firman Allah, kalamullah yang Allah titipkan di hati mereka. Kita orang tuanya mungkin gak bisa kayak anak-anak itu. Bahagia sekali saya ketika disampaikan oleh guru di pondoknya, diumumkan anak saya contoh Muhammad Qaidul Fajri Ilham Syukur menghafal selama 1 tahun 2 bulan 30 juz. 1 tahun 2 bulan. Allahu Akbar.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, gimana perasaan Bapak yang disebutkan itu adalah nama dari anak Bapak dan Ibu? Pasti bahagianya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru setor hafalan. Gimana kalau mereka paham? Bagaimana kalau mereka mengamalkan? Bagaimana kalau mereka mengajarkannya lagi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Maka malam ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, pasti cita-cita orang tua semuanya menginginkan anaknya menjadi ahlul Qur'an. Jika katakan bukan anak kita masih belum hafal, gak apa-apa, doain mudah-mudahan cucu kita. Kalau anak kita belum hafal, mudah-mudahan menantu kita. Menantu, anak, menantu, cucu. Kalau enggak juga cicit. Kalau enggak juga cucut. Apalah namanya begitu ya. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Atau kalau enggak juga dorong, bantu mereka yang oleh Allah dipilih untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadilah kita bagian dari mereka. Maka di mana-mana saya teriak, insya Allah bukan buat saya, bukan buat keluarga saya tidak memperkaya diri saya. Saya selalu bilang, ayo yang punya beras boleh kirim, yang punya ayam pelan-pelan ngomongnya. Itu kedua ya. Punya ayam mau kirim boleh kirim. Kalau nggak dikirim dijemput kami datang. Ustaz, saya nggak bisa ngirim apa-apa, di rumah ada ikan, ada kolam, tapi ambil sendiri. Saya datang, saya rok, amin, alhamdulillah. Atau kalau nggak Ustaz, gimana kalau kami transfer? Boleh. Yang ingin punya anak yang menghafal Quran misalnya bagaimana? Oh, kami menjadi wali asuh dengan berapa? Misalnya 1.500.000 setiap bulan kami terima. Kami tidak mampu segitu, berapa mampunya? Kalau bisa, kenapa menjadi bagian dari ahlul Quran? Saya suka diundang acara kadang lewat Zoom mewisuda orang-orang yang menghafal Al-Quran. Usianya udah 60, 70, 80 tahun. Ketika ditanya kepada mereka, mengapa Bapak Ibu masih berjuang untuk menghafal? Tidak apa-apa, walaupun sampai kami mati belum hafal, mudah-mudahan tercatat kami mati hafal Al-Quran. Kami mati sedang berjuang bersama Al-Quran, hidup sampai bersama Al-Quran. Jadi kalau mau ikutan boleh. Dengan cara apa? Infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Insya Allah kami akan amanah, menjaga amanah ini. Ada anak-anak kami yang di Depok, anak-anak yang di Sentul, anak-anak yang di Gunung Sindur. Amanah almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, para santri agar dibina untuk menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itulah zikir buat kita. Apa zikir sebenarnya? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat kita berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi barokah buat kita semuanya. Ya, keluarga almarhumah diberkahi oleh Allah. Semua yang hadir yang mendoakan diberkahi oleh Allah. Dan kita semuanya insya Allah dicatat oleh Allah min ahlul Quran. Menjaga zikir kita, hidup bersama dengan Al-Quran, siap menjadi ahlul Quran, dan kita mempersiapkan generasi Qurani kita. Amin ya rabbal alamin. Kita menghadap kiblat tadi sudah diumumkan. Itu makanannya, baik masih ada atau enggak, terbawa pulang. Ya, nanti dibawa pulang kotaknya supaya bersih semuanya. Mudah-mudahan sih isinya masih ada ya. Ya, insya Allah barokah.
Apa yang dimakan, yang diminum, insya Allah menjadi energi buat ibadah, buat dakwah, buat jihad, buat mencari nafkah. Insya Allah barokah buat kita semua. Ya Rabbal Alamin. Baik, saatnya kita berzikir.